Selamat malam, Pak Syafrizal dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Melinda Putri Wijayanti dengan NIM 22120318 dengan rekan kerja saya, yaitu Jovian Aldo Putra dengan NIM 22120305 dan Ilham Firmansyah dengan NIM 22120308. Dan pada kesempatan kali ini kami merupakan kelompok 3 pada mata kuliah metodologi penelitian dan pada penugasan kali ini sebagai bentuk pemenuhan tugas kami pada pada program studi S2 Rekayasa Pertambangan bidang khusus eksplorasi sumber daya bumi. Dan pada kesempatan kali ini tugas yang diberikan oleh Pak Syafrizal sebagai mata kuliah metodologi penelitian adalah mengenai klasifikasi penelitian berdasarkan tesis. Jadi kami sudah mencari beberapa judul tesis sebelumnya yang telah dibuat atau diteliti oleh kakak-kakak tingkat kami sebelumnya, dan semua judul tesis yang kami analisa ini merupakan judul tesis yang terdapat di perpustakaan digital ITB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil analisa untuk penugasan klasifikasi penelitian tesis di eksplorasi sumber daya bumi. Jadi judul tesis yang pertama yang kami ambil adalah hubungan kandungan dan komposisi gas dengan komposisi maseral dan mineral pada batu bara di daerah Buana Jaya, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan judul tesis dari kakak tingkat kami Muhammad Awaludin. Yang kedua adalah analisis geokimia dan hidrogeokimia pada sumber mata air panas di wilayah distrik Kebar, serta hubungannya dengan manifestasi panas bumi dan mineralisasi emas oleh Kak Andrew Federico Karubaha. Yang ketiga, yaitu studi hidrokimia dan isotop air panas daerah Likupang Timur dan kaitannya dengan sistem dan potensi panas bumi di sekitarnya oleh Kak Dwi Vina Febrim. Yang keempat adalah permodelan sumber daya urat emas dengan metode indikator kriging dan sequential indikator simulation oleh Kak Samuel Rifai Sitandaon, maksud saya. Dan yang terakhir adalah perbandingan metode kriging dengan metode elemen hingga pada estimasi sumber daya nikel laterit oleh Kak Ferdi Firmansyah. Langsung saja kita masuk ke judul tesis yang pertama, yaitu adalah hubungan kandungan dan komposisi gas dengan komposisi maseral dan mineral pada batu bara di daerah Buana Jaya, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur oleh Kak Muhammad Awaludin. Jadi dituliskan pada tesis tersebut bahwa secara umum kandungan gas total dan metana batu bara di daerah tersebut atau di daerah Buana Jaya berhubungan dengan genesa batu baranya. Batu bara SIM A, B, C, D, E, F, G, dan H pada daerah penelitian menunjukkan kandungan gas total dan metana yang cenderung semakin tinggi seiring dengan tingginya maseral vitrinit yang terdapat pada batu bara tersebut. Dan batu bara di daerah Buana Jaya itu didominasi oleh tumbuhan berkayu, cenderung lebih sedikit mengandung gas dibandingkan batu bara yang berasal dari berkayu lunak. Batu bara di daerah penelitian ini terendapkan dalam cekungan lower delta dengan tipe rawa yang cenderung berubah dari eutrofi ke mesotrofi sampai oligotrofi, dan memiliki peringkat lignit hingga subbituminus C, di mana SIM, C, F, dan G menunjukkan peringkat yang lebih tinggi. Berdasarkan peringkat batu bara ini diperkirakan bahwa sebagian besar gas metana berasal dari proses biogenik. Sampel dari pemboran dimasukkan dalam kanister. Jadi untuk analisanya sendiri atau untuk mengetahui hubungan kandungan dan komposisi gas dengan komposisi maseral dan mineral pada batu bara tersebut, jadi sampel dimasukkan ke dalam kanister, lalu dianalisa di laboratorium dengan komposisi gas pada batu bara tersebut dengan analisis reflektansi vitrinit dan komposisi maseral dan mineralnya. Lalu diuji juga hasil proksimat dan ultimat yang digunakan berasal dari data sekunder. Lalu untuk klasifikasi penelitiannya sendiri, untuk manfaatnya sendiri adalah applied research.
Penelitian ini termasuk applied research karena pada tesis tersebut dituliskan bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan potensi CBM pada lokasi tersebut. Dan saat sudah diketahui hasil akhirnya, dapat kita gunakan sebagai acuan untuk evaluasi ke depannya untuk memiliki potensi lebih lagi terhadap CBM dari batubara Buana Jaya. Dan untuk tujuannya sendiri, merupakan klasifikasi eksplanatif karena pada penelitian ini termasuk maksud saya dituliskan bahwa tujuannya untuk mengetahui hubungan kandungan dan komposisi gas dengan mineral batubara, reflektansi vitrinit dan lainnya, di mana saat sampel diambil akan dianalisa terlebih dahulu bagaimana hasil akhirnya dan dapat disimpulkan juga bagaimana setelah dilakukannya analisa dari batubara tersebut. Dan untuk dimensi waktunya sendiri adalah longitudinal, di mana penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan potensi CBM pada lokasi tersebut ke depannya. Dan sampel yang digunakan pun pada saat kita mengambil sampel saat ini maupun ke depannya itu merupakan jenis sampel yang sama, kecuali adanya tindakan atau perlakuan yang ditambahkan pada sampel maupun pada batubara yang ada di daerah Buana Jaya. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri merupakan jenis eksperimental, karena teknik pengumpulan data pada penelitian ini adanya uji coba di laboratorium dan analisa lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan komposisi gas serta kandungan mineral dari batubara Buana Jaya. Kita lanjut ke judul tesis yang kedua, yaitu analisis geokimia dan hidrogeokimia pada sumber mata air panas di wilayah distrik Kebar serta hubungannya dengan manifestasi panas bumi dan mineralisasi emas oleh K. Andrew Federico Carubaha. Jadi dituliskan pada tesis tersebut bahwa daerah Papua bagian barat terdapat struktur utama yang aktif, yaitu adanya sesar sorong. Dan dari sesar sorong tersebut timbullah mata air panas dan mineralisasi emas sebagai bentuk manifestasi panas bumi. Hubungan karakteristik sumber mata air panas dengan manifestasi panas bumi dan mineralisasi emas merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Lalu dituliskan juga bahwa studi hidrogeokimia dilakukan pada sampel cair menggunakan analisis unsur utama, rasio isotop stabil. Untuk mengetahui karakter mata air panas, studi geokimia dilakukan pada sampel padat menggunakan metode analisis XRD untuk mengetahui batuan penyusun daerah tersebut. Lalu dituliskan juga bahwa analisis utama dari tesis ini merupakan, maksud saya menunjukkan mata air panas berasal dari batuan serpi, batuan pasir, dan kuarsit. Kemudian air tersebut juga merupakan air termal, dan diagram Gibbs menunjukkan sumber asal air panas merupakan dominasi batuan. Lalu analisis yang dilakukan pada tesis ini adalah analisis XRD yang berguna atau tujuannya bisa menunjukkan adanya mineral-mineral alterasi dan mineral jejak yang mengindikasi bahwa telah terjadi proses mineralisasi pada daerah penelitian. Untuk klasifikasi penelitiannya sendiri, bahwa dari judul tesis analisis geokimia dan hidrogeokimia pada sumber mata air panas di wilayah distrik Kebar, merupakan manfaatnya, klasifikasi berdasarkan manfaatnya adalah basic research. Hasil dari penelitian ini diketahui kondisi geokimia dan hidrogeokimia mata air panasnya, serta proses genesa mata air panas di distrik Kebar, sehingga manfaat dari penelitian ini tidak bisa langsung dirasakan dalam bentuk energi panas bumi. Lalu untuk tujuannya sendiri adalah eksploratif, yaitu dengan menggali sesuatu yang masih baru, yaitu kaitannya manifestasi panas bumi dan potensi mineralisasi emas di wilayah distrik Kebar. Lalu untuk dimensi waktunya longitudinal, karena pada data penelitian didapatkan nilai isotop, ion dan kation, serta komposisi kimia mewakili kondisi daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, berdasarkan teknik pengumpulan datanya merupakan lapangan dan eksperimental. Karena di lapangan ini ada analisis morfologi dan eksperimentalnya itu melalui laboratorium, yaitu untuk analisis stabil isotop analisis, ion chromatography, X-ray diffraction, dan X-ray fluorescence.
Yang ketiga adalah studi hidrogeokimia dan isotop air panas daerah Likupang Timur dan kaitannya dengan sistem dan potensi panas bumi di sekitarnya oleh K. Dwi Vina Febri. Jadi lokasi penelitian ini terletak di Sulawesi Utara yang berasal pada tatanan tektonik aktif dan dikendalikan oleh sesar lokal. Struktur ini merupakan saluran hidrotermal untuk naik ke permukaan. Nah, dituliskan juga pada tesis tersebut bahwa komposisi kimia air reservoir dianalisis dan diklasifikasikan menggunakan diagram Piper. Diagram segitiga Cl, SO4, HCO3, dan Cl, LIB. Diagram segitiga NaK magnesium digunakan untuk mengklasifikasi fluida berdasarkan kondisi keseimbangan pada temperatur tertentu. Geometer kation digunakan untuk memprediksi suhu reservoir. Isotop digunakan untuk melacak dan menentukan asal air panas. Mata air panas memiliki tipe natrium klorida dengan pH netral dan bersumber dari sistem geotermal tua. Nah, perkiraan suhu reservoirnya 195, 29, 117,16 derajat Celcius, dan 145,78 hingga 75,48 derajat Celcius. Nah, perhitungan temperatur reservoir dan nilai konsentrasi sulfat dan nilai Cl per B menunjukkan sistem panas bumi diduga terdiri dari dua sistem yang berbeda. Nah, semua air ini menunjukkan bahwa air tersebut adalah air meteorik atau berasal dari air meteorik. Lalu untuk pengayaan nilai pada mata air panas diperkirakan karena adanya percampuran dengan fluida magmatik yang kaya akan CO2. Untuk klasifikasinya sendiri, manfaatnya adalah basic research karena diketahui karakter fisik dan geokimia air panas serta sumber dan genesa air panas daerah Likupang Timur. Sehingga manfaat dari penelitian ini tidak bisa langsung dirasakan dalam bentuk energi panas bumi. Lalu untuk tujuannya sendiri, yaitu adalah eksploratif dengan menggali sesuatu yang masih baru, yaitu komposisi kimia dan klasifikasi reservoir di wilayah Likupang Timur. Lalu untuk dimensi waktunya termasuk longitudinal maksud saya, karena hasil penelitian ini berupa nilai isotop dan suhu air reservoir memiliki kondisi daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Untuk teknik pengumpulan datanya adalah eksperimental, yaitu dengan picarostable isotop analysis, thermostable isotop analysis, dan ion chromatografi. Dan keempat adalah permodelan sumber daya urat emas dengan metode indikator kriging dan sequential indikator simulation oleh K. Samuel Rifai Sitindaun. Dalam tesis tersebut tertuliskan bahwa dalam estimasi sumber daya diperlukan metode estimasi yang tepat agar dapat menghasilkan hasil yang kurat. Metode estimasi yang kurat dan memperhitungkan kontinuitas spasial adalah metode geostatistik. Jadi memang kaitannya untuk tesis ini menggunakan geostatistik. Teknik estimasi kadar yang digunakan adalah kriging, di mana salah satunya adalah indikator kriging. Nah, kriging indikator merupakan metode estimasi yang tak bias dan memiliki variasi minimum. Nah, kriging indikator menggunakan prinsip bahwa kadar yang diestimasi dalam rentang tertentu dalam bentuk angka 1 dan 0. Selain itu, salah satu teknik lain yang masih berhubungan dengan teknik indikator kriging adalah sequential indicator simulation. Jadi ada dua metode yang digunakan pada tesis ini. Lalu untuk klasifikasi penelitiannya sendiri, penelitian ini termasuk applied research karena pada tesis ini peneliti ingin menentukan metode estimasi yang paling tepat atau paling sesuai atau yang terbaik untuk sumber daya endapan urat emas, dan nantinya hasil dari penelitian ini dapat diterapkan langsung di lapangan untuk mengestimasi sumber daya di tempat lainnya. Lalu untuk tujuannya sendiri berdasarkan klasifikasi penelitian adalah eksplanatif karena tujuannya untuk mengetahui estimasi kadar dan distribusi dengan metode indikator kriging dan sequential indikator simulation, serta mengetahui tingkat korelasi atau hubungan metode estimasi dengan FIK atau full indikator kriging dan MIK, median indikator kriging. Lalu untuk dimensi waktunya sendiri adalah longitudinal, karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil pemboran eksplorasi pada masa lampau, dan data tersebut akan masih dapat digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri,
merupakan penelitian eksperimental. Karena teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan penelitian eksperimental karena penelitian ini menggunakan instrumen seperti software geostatistik. Dan yang terakhir adalah judul tesis perbandingan antara metode kriging dengan metode elemen hingga pada estimasi sumber daya nikel laterit oleh Kaverdi Firmansyah. Nah, dituliskan pada tesis tersebut bahwa metode yang dianggap paling baik sampai saat ini melakukan estimasi adalah dengan metode kriging. Namun pada metode ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Metode ini membutuhkan grid data yang teratur yang akan kesulitan apabila memodelkan suatu endapan yang tidak teratur. Lalu untuk metode elemen hingga dengan basis kalkulus deterministik merupakan keterbatasan dalam menangani suatu permodelan objek yang tidak kontinu. Nah, hal ini disebabkan karena metode ini tidak dapat mendeteksi suatu batas yang tidak kontinu apabila diberi batas. Namun, justru metode ini mempunyai kelebihan dalam memodelkan suatu objek yang bentuknya tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh bentuk elemen yang dapat disesuaikan bentuk maupun jumlahnya dalam proses permodelan. Kelebihan ini akan dicoba dalam permodelan endapan nikel laterit setelah sebelumnya telah dilakukan pada endapan batu bara. Untuk klasifikasi penelitiannya sendiri, berdasarkan manfaatnya adalah applied research, karena pada tesis ini mengenalkan metode elemen hingga dalam estimasi nikel laterit dan membandingkan hasil metode ini dengan metode lainnya, atau maksud saya dengan metode kriging, sehingga hasilnya nanti dapat langsung diterapkan pada estimasi sumber daya nikel laterit. Lalu tujuannya adalah eksplanatif, karena tujuannya untuk membandingkan keakuratan hasil yang diperoleh dari elemen hingga dengan metode kriging. Dan berdasarkan dimensi waktunya adalah longitudinal. Penelitian ini memiliki dimensi waktu yang longitudinal, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil pemboran eksplorasi pada masa lampau dan dapat dilakukan untuk analisis sampel pada masa yang mendatang. Dan berdasarkan teknik pengumpulan datanya termasuk penelitian eksperimental, karena pada penelitian ini menggunakan instrumen seperti software geostatistik yaitu SGEM versi 2.1. Dan mungkin segitu saja dari kami kelompok 3 untuk metodologi penelitian dengan bidang khusus eksplorasi sumber daya bumi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.